berencana akan merencanakan sesuatu, karena rencana itu merupakan rencana selanjutnya. Pertanyaannya adalah apa yang Anda rencanakan? Ya udah, Pak Jadi cepat-cepat ya. Sampai Jawab pertanyaan saya. Orang karena pertanyaan, bahkan kalau cuma tanya apa yang rencanakan, udah saya jawab. rencananya mau tidur. Udah. Oh ya, oke dah ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga rencananya berhasil ya. Ya. Oke. Amin. Nah, ya. Enggak ada rencana lain kecuali tidur. Pergi dia udah. Jadi izin ya, Cancer. Ya, silakan. Kasus seperti Anda ini kemarin ada juga terjadi kepada teman saya. Istri saya juga seorang mualaf ya. Jadi ketika memang kebanyakan sih kalau mereka itu mualaf karena pernikahan pasti nggak pernah kekal ya, pasti nggak pernah kekal karena banyak tuntutan dari pihak keluarga mereka. Nah, kemudian yang terjadi seperti ini, perceraian yang diwaswaskan seorang ibu adalah anaknya. Karena mereka berkuasa itu, mereka berupaya untuk mendapatkan anak dari pihak mereka. Itu upaya mereka berbagai macam cara anak. Tetapi si ibu ini bertanya, saya pun minta bantu, bertanya kepada ustadz, kiai, udah. Nah, ketika kita benar-benar ya berkorban membela karena akidah kita, insya Allah anak itu pun dilindungi oleh Allah. Nah ibu ya, masalah hati Allah yang buat, masalah iman Allah yang membolak-balikkan. Nah ternyata setelah dia mengikhlaskan, ya berserah diri kepada Allah, alhamdulillah anaknya itu kembali ke ibu dan tidak ada yang murtad. Itu dia. Alhamdulillah diserahkan aja kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kalau masalah iman Allah yang punya. Iya, iya Bang itu aja. Iya Bang Blender. Kemarin Ustadz Alif juga menyarankan seperti itu gitu. Serahkan aja semua gitu. Karena Allah maha membolak-balikkan hati manusia gitu. Iya. Karena tujuannya udah membela akidah kan, berjuang kan membela akidah. Yakinlah. Iya. Ya, Bang itu aja. Tapi biasanya itu anak kecil tuh masih di bawah umur itu di bawah asuhan ibunya loh. Kenapa bisa Bun tidak banding gitu? Sudah Bunda, tapi ditolak. Udah berbagai upaya Bunda. Alasannya? Ya alasannya karena saya mempunyai mental health dan saya tidak mumpuni untuk mengurus anak pada saat itu. Itu alasan kenapa tidak ke ini perlindungan perempuan? Oh sudah ke perlindungan perempuan, Komnas HAM perlindungan anak juga sudah, media juga sudah Bunda. Cuman di saat aku melangkah Bunda ada langkah balik dari pihak mereka gitu loh. Jadi sedikit saya bantu sampaikan yang pernah saya dapat infonya bahwa secara langkah hukum sudah dilakukan maksimal. Cuma beliau ini tidak bisa melawan ketika ada langkah-langkah yang di luar hukum dari pihak yang berseterunya begitu. Ya kan melakukan tindakan-tindakan di luar ranah hukum. Itu yang beliau merasa ketakutan. Memang sih satu solusi yang lain untuk mempermudah adalah semoga cepat mendapatkan calon pengganti ayahnya. Nanti kalau itu ada kemudahan. Benar itu. Kalau itu segala hukum pasti kalah. Pihak perempuan pasti kalah. Udah tahu kita kan. Nah itulah dia. Pasti kalah. Mau berupaya gimana pun pasti kalah. Kalau saya ini saya ya. Mohon maaf ya. Anak kecil itu masih di bawah asuhan ibunya. Belum boleh bapaknya ya. Berarti ini ketidakadilan yang diperoleh sama Bunda ya. Ketidakadilan. Ini andai kan ada yang paham hukum ini. Kok seperti itu ya Allah. Ya, mungkin Pak Arif. Ya. Calon suaminya ada. Pak Arif. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, anak di bawah usia 12 tahun itu hak asuh ada di ibu. Itu ketentuannya. Nah, ketika dia sudah di atas 12 tahun, anak boleh memilih mau ikut ayah atau ibu. Nah, bagaimana menghalangi supaya hak itu tidak ke ibu? Nah, itu tadi salah satunya disampaikan, terbukti bahwa saudara kita Cancer ini mental health, punya penyakit. Nah, memang kalau si ibu punya beberapa halangan seperti
Misalnya ibunya punya penyakit, kemudian pemabuk, penjudi dan sebagainya, seperti itu kira-kira. Nah, saya mau tanya nih Mbak Sensor, benar nggak mental health itu terjadi? Saya ada buktinya. Saya berobat di International Hospital di Surabaya juga. Saya ada dokter namanya Dokter Aime Nugroho. Bisa dicek di Google nanti, itu adalah SPKJ yang terkenal di Surabaya. Enggak, artinya Ibu, Mbak ini terbukti nggak mental health-nya itu? Iya, terbukti. Saya sudah menjalani tes juga, dan tesnya itu nggak sebentar. Tesnya itu selama 4 bulan lebih, Pak. Nah, berarti benar Gurunda dan teman-teman sekalian, memang yang menghalangi dia mengasuh itu dia punya penyakit kesehatan mentalnya. Dikhawatirkan si anak ini akan terpengaruh, itu saja sih. Oh, kalau itu ya kita nggak bisa lagi ngomong apa-apa ya, Pak Arif ya, Bang Arif. Kecuali hanya tuduhan punya penyakit kejiwaan, ternyata terbuktikan dari pemeriksaan dokter. Itulah barangkali informasinya. Iya, KU ya. Jadi secara hukum kalah memang, karena dikhawatirkan kalau dia ikut ibunya, anak ini terpengaruh kejiwaannya gitu. Ada kejiwaan sama bunda. Iya. Itu saja informasinya. Banyak beribadah aja, banyak beribadah, banyak berdoa, udah. Itu aja lah solusinya. Iya, terima kasih Bang Blender, terima kasih banyak. Iya. Ya Bun, sabar ya Bun, yang sabar, banyak terima kasih. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud. Amin. Jangan banyak dipikirkan Bun, tenangkan pikiran, bersihkan hati, serahkan semua kepada Allah, pasrah kepada Allah. Iya. Tengah malam tuh enak bangun tidur. Saya lagi mencoba sih Bunda untuk istiqomah terus gitu, untuk sholat tahajud. Masya Allah. Gitu. Kayak malam ini saya baru bangun kan, saya masuk lagi ke room ini gitu. Izin Bunda. Silakan. Nah, silakan Mbak Sensor berdoa kepada Allah semoga penyakitnya pulih. Amin ya Allah. Penyakitnya pulih dan sudah dibuktikan keterangan dokter, Ibu bisa menggugat lagi ke pengadilan. Amin. Saya yakin menang itu. Itulah. Maaf Pak Arif. Kalau misalnya kita bisa membuktikan, kita bisa menggugat lagi kah atau seperti apa Pak Arif? Bisa. Karena anak di bawah usia 12 tahun itu secara hukum ada di ibu. Baik Pak Arif. Nah, kalau dia sudah di atas 12 tahun, si anak dikasih kesempatan oleh pengadilan memilih mau ikut ibu atau bapak. Iya, terima kasih banyak Pak Arif. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada jalan keluar. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif, terima kasih. Nah, itu doakan Ustadz Alif itu yang bisa mendoakan. Amin, doakan. Tapi ialah pengalaman ya, buat teman-teman ya, untuk membawa seseorang ya dalam hal pernikahan di beda agama, contoh Kristen. Saya sendiri aja, istri saya bawa mualaf. Memang kalau membawanya enak, membimbingnya Masya Allah, berdarah-darah ujiannya. Ya, saya yang laki-laki ya, karena dari awal mereka ini tidak punya adab, gitu loh. Tidak punya adab ajarannya. Jadi kita membimbingnya satu. Kalau yang laki-laki kita harus bisa masuk ke dalam keluarga mereka. Adat tuh. Karena kalau tidak masuk nanti pengaruh dari keluarganya parah kali. Itulah kau masuk Islam, laki kau nggak mau gabung dengan keluarga gini-gini. Wah tuh, udah pengaruhnya besar. Itu bagi saya yang laki-laki kan, artinya kepala rumah tangga. Apalagi yang perempuan, ya mengikut suami. Berat loh. Berat, makanya jarang terjadi karena pernikahan, jarang terjadi. Makanya kalaupun ada, suruh dia cari Islam dulu dengan sendirinya. Jangan buru-buru. Kalaupun ada yang mau suruh dia, biarkan dia cari dulu Islam. Jangan hanya karena pernikahan. Berat kali loh. Karena dari sana gesean. Makanya di Kristen ini ajaran kasih saya tahu kali lah. Ajaran kasih. Keributan saja yang ada. Pengaruhnya besar kali dari sebelah sana. Ribut, sogok, menggosok sana. Ya. Mau tak mau kita harus ikut adat kan, apalagi ada adat Batak, harus ikut kita. Kalau nggak dipengaruhi, nanti kalau ketika ribut, pasti ucapannya, aku sudah berkorban agama untukmu. Itu kalau ribut, kan harus betul-betul sabar kita membimbingnya.
sabar. Karena berat membimbingnya. Jangan mudah ketika kita membawa seorang, waduh, mikirin jangan. Membimbingnya itu yang paling berat. Yang laki-laki apalagi perempuan, makanya banyak sering terjadi seperti itu gitu loh. Sering. Jadi untuk ke depan, mana tahu ada berbeda pasangan ya, yang untuk Kristen, mana tahu ke depannya kalian cinta, sarankan jangan hanya karena pernikahan. Biarkan dia dulu cari Islam, biarkan. Jangan dipaksakan, biarkan dia dengan sendirinya cari Islam. Jangan karena cinta dia masuk Islam. Berat itu. Ya. Betul. Ya. Ustaz Alif, silakan doakan. Ustaz Alif. Masya Allah. Namun yang paling penting itu kan bagaimana doanya Kak Cancer itu kan, sebagaimana ada sebuah ketika kita sholat di sujud terakhir memohon kepada Allah, Allahumma rizukna makhroja, ya Allah berikanlah rizkimu kepada kami, yaitu jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, itu kan maknanya. Jadi doa yang paling tepat itu kan ketika kita sholat dan selesai sholat seperti itu ya. Lagi kita dekat-dekatnya dengan Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Dan banyak doa-doa yang lain, banyak membacakan yang sering diucapkan juga orang mengenalnya sebagai ayat 1000 dinar kan gitu ya. Bahwa di situ diperintahkan berdasarkan ayat Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Allah akan memberikan rizki dari jalur yang tidak terduga. Bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan menyampaikan segala menjadi urusannya. Jadi apa yang menjadi tujuannya digapai gitu. Kita berdoa, Allahumma rizukna makhroja. Ya Allah, berikanlah rizkimu kepada kami, yaitu jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Seperti itu. Allah paham maksud dan tujuan kita dan tahu apa itu poinnya. Begitu ya. Kita aminkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masalah menggugat nanti di belakang layar aja ya. Ya, terima kasih Gurunda, terima kasih Pak Arif, Bunda, Bang Blender, Bang Handi, terima kasih semuanya udah dikasih kesempatan, terima kasih banyak. Iya, Izin turun. Mbak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Banyak berdoa dan sabar aja ya Cancer ya. Mudah-mudahan dapat jodoh baru. Ada yang DM tuh, ntar lagi. Amin. Disembuhkan dulu penyakitnya. Memang dari Kristen ini kan, kemarin begitu juga lah. Dari kecil memang udah diajarkan kebohongan. Waktu aku bertamu ada ke rumah Kristen tuh, bertamu lah di depan. Nah sampai di depan rumah, kulihat orang tuanya, mamanya mengajarkan anaknya, ya kan, di teras, dia ngajar. Nah belajar nak, ayo belajar. Anaknya ini perempuan kelas berapa ya? SD kelas 3, kelas 4 lah gitu. Mamanya bertanya, nak, Yesus itu Tuhan nak? Tuhan mak. Bapak Tuhan nak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan nak? Tuhan mak. Jadi berapa jumlahnya nak? 3 mak. Salah, nggak boleh 3. 1 nak katanya. Coba diajarkan kebohongan, coba lah. Kok 1 sih mak katanya? 1, nggak boleh gitu, pantang katanya. 1 loh, kan 3 mak. Itu aja dari kecil udah diajar kebohongan. 1, sekarang mama lah saya tanya, mak itu mama tinggal kelas ya mak ya dulu ya mak? Enggak aja mama nih. Enggak, 1 nak. Cobalah. Itu kan dari kecil sudah diajarkan kebohongan orang. Yang 3 jadi 1 dipaksakan gara-gara apa? Kebodohannya. Itu anak yang lugu, yang polos pasti akan menjawab 3. Pasti. Kecuali dia menjawabnya Tuhan, hantu, hutan. 1 Tuhan, benar. Ini 3 jawaban Tuhan. Ya 3. Anaknya pun bijak pula tuh. Mama pasti tinggal kelas ini ya mak ya. Coba adik yang nanya mak. Adik yang nanya sama mama ya. Mak, kucing itu hewan enggak mak? Hewan. Burung hewan mak? Hewan. Kambing hewan mak? Hewan nak. Jadi berapa mak? 3. Nah kan mama kok pintar katanya. Cobalah. Dia kan iya tapi ini tentang Tuhan nak katanya. Berhitung saja makanya otennya ten. Banyak yang kita pikirkan, nambah beban aja kalian ya. 1 tambah 1 kan. Nambah beban pikiran kita nih kan. 1 tambah 1 1. Seharusnya 2. Aduh entah kapan lah kalian pintarnya, memang bodoh kan. Dari kecil. Makanya kebohongan ditanamkan turun-temurun gara-gara itu. Anak yang polos diajarkan kebohongan hanya gara-gara Tuhan. Paksakan 3 jadi 1. Pening lah ya. David monitor. Ya lari dia gara-gara 3 Tuhan tadi, lari dia terus. Aduh. Ya, 3 Tuhan. moderator dibantu naikin Oten ya. Itu banyak banget Oten yang minta naik, dan moderator yang di bawah tolong DM nomor HP kalian ya.
ada sesuatu nanti yang harus disampaikan kepada semua moderator yang tergabung di APII. Silakan naikin dulu OT-nya moderator. Kang Kian, izin saya turun Siap. aja di bawah nyimak Gurunda Siap, Ustaz. Bunda Rahma. Terima kasih. Iya Bang, terima kasih Bang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hebatnya ya orang-orang di API, Masya Allah. Kota Masa, Barakallah. Ayo naik teman Kristen. Ya, sambil nunggu teman Kristen naik, Iwan Villa yang di bawah ada sedikit informasi untuk teman-teman sekalian. Apabila kalian menemukan syubhat, fitnah, atau hujah yang dibawakan oleh orang-orang Kristen di room-room mereka, kita sebagai umat muslim kan menghindari room mereka agar tidak meramaikan room mereka. Nah, teman-teman boleh membawakan syubhat, hujah, atau fitnah tersebut ke website mesia.org yang telah Alfi sematkan di bio akun Alfi ya teman-teman ya. Itu website milik mesia.org, dipandu langsung oleh Unirifa dan Alfi sebagai autor. Ingin teman-teman gitu berantusias kita sama-sama menjawab syubhat tersebut. Alfi butuh informasi hujah dan fitnah dari teman-teman Kristen yang teman-teman dapatkan dari kalangan mereka. Ntar kita masukkan data-datanya ke website mesia.org tersebut. Dibantu ya teman-teman ya. Itu aja, sekian, terima kasih. Ando. Halo, malam. Ya, malam. Malam. Kristen? Ya, Kristen. Ya. Bentar ya, Charles. Charles monitor. Oh iya. Wah, lagi merokok ya, Bang Ando ya. Protestan, Bang. Kenapa? Protestan. Oh iya. Oh iya. Tuhannya 3 Bang ya, katanya ya Bang ya. Kenapa? Katanya Tuhannya 3 kalau Protestan tuh. Enggak. Pertanyaanmu itu jangan seperti itu. Buat apa kalian jadi beragama Islam kalau tiap hari membahas ajaran agama Kristen? Astaga, jangan marah-marah lah, biasa bukan aja begitu lah. beragama. Jadi kayak mana? Kalau kita saling mengolok-olok, saya juga bisa buka kitab-kitab kalian. Iya, emang Kristen punya agama kan enggak? Kamu belum ada Islam, agama Kristen sudah Kristen ada. kan pengikut, bukan agama, Bos. Pengikut bukan kan? agama. Bahasa Ya kan? Terus yang kau pengetahuan. Oke, saya tanya, emang Yesus Tuhan? Gak usah tanya-tanya begitulah. Jadi cemana? Ayo kita buktikan lah. Buktikan. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Anda manusia. Memang manusia lah aku. Blend, penghujat dia mah Blend. Iya, makanya dia memang ku manusia lah. Iya makanya. Iya kan ku tanya Yesus. Iya kan Tuhannya 3 yang ku tahu Protestan itu. Anda bantah saja, Anda sanggah gitu loh. Bicarakan aja ajaran agamamu. Bukan, yang ku tahu Protestan tuh Tuhannya 3. Sekarang Anda sanggah aja, jangan Anda ngamuk-ngamuk Bos. Saya tidak perlu menyanggah pernyataan. Nggak perlu menyanggahnya, dia ngapain kok ke atas? Bodoh. Saya tidak perlu menyanggah, itu habis waktu saya. Ya udah ngapain kok ke atas kalau nggak mau menyanggah? Biarkan aja. Saya mau bertanya agamamu, ajaran agamamu. Saya mau iya makanya aku tanya dulu Protestan Tuhannya 3, jawab dulu lah. Tidak perlu saya jawab itu. Jadi ngapain jawab pertanyaan seperti itu? Jadi gimana nya? Aku namanya pengen tahu. Anda aja yang mengatakan itu. Jadi ngapain? Ya aku yang mengatakan bantah Bos, dibantah kalau salah pernyataanku. Saya tidak perlu. Nggak perlu, jadi cuman ya udah kalau Anda mengatakan tidak perlu berarti aku bisa mengatakan Tuhan Protestan 3. Boleh? Karena kamu mau mengatakan itu terserah. Loh, kok terserah? Ya udah jangan salahkan aku mengatakan 3 ya. Silahkan saja. Kalau ya udah jelas. Kalau itu tuntunan keimanan. Oke, baik. Berarti Tuhannya Kristen Protestan 3. Dah selesai. Kau yang menyatakan itu Nah, silahkan. jadi cemana? Makanya dibantah lah Bos. Dibantah. Kalian kalau aku yang dibantah gitu loh. Jangan pula curhat. Tuhanmu 3. Ya iyalah makanya dibantah. 3 atau 1. Sekarang terangkan dulu Allah, Tuhan Allahmu yang bagaimana, pengen tahu. Iya, Tuhan kami Esa Tunggal. Tuhan kami Tunggal. Dah, Anda terangkan dulu dari mana kamu mengenal Tuhan Allahmu, dari perkataannya kah? Oke, kita baca perkataannya di Al-Quran. Oke, kita baca. Iya kan? Apa yang mau dibaca? Kalau aku mengenal Tuhanku dari perkataannya, kasihilah sesamamu. Jangan balas kejahatan dengan salah jangan Bos. Engkau membunuh. Salah. Jangan dibunuh. Jangan dikurangin. Jangan dikurangin. Jangan dikurangin. Anda mengatakan kasih. Di Markus 2 kau mengenal kalau Markus 12:29 itu hukum yang terutama dulu ikutkan.
Ajaran pula? Jangan Tuhanku. dikurangin. Kasihilah sesamamu. Hukum yang Ya kan? terutama dulu. Jangan dikurangi, Bos. Itulah hukum yang utama. Salah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Baru kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Memang kenapa? Kasihlah sama manusia, jangan dikurangin hukum yang utamanya. Apa yang salah dengan itu? Loh, makanya jangan dikurangin ayatnya, Bos. Nah, tapi ada hukum yang perkataan terutama lain. apa? Dengarlah hai orang Israel, Kasihilah Tuhan sesama Allah kita manusia. Tuhan Esa. Kasihilah. Esa Jangan dulu, kau balas itu kejahatan dulu. dengan kejahatan. Itu dulu. Pikirin, Nah, itulah perkataan inilah Tuhan. kalian bukan pengikut Yesus kalian ini. Coba kau buka dulu perkataan Loh, Allahmu Tuhan. Markus 12:29 itu hukum yang terutama. Buka di Al-Baqarah 191. Kenapa kalau Al-Baqarah? 12 At-Taubah dan Berarti masih kalian banyak bukan kata-kata pengikut Yesus. yang Al-Baqarah Selesai. ayat 7 menyesatkan. Kau yang sesatkan, kau lah sesat kau. Enggak aja kau. Kau jawab dulu itu. Tuhan kau 1 per 3. Kenalah perkataannya. Aku tanya Tuhan kau 1 per 3. Perkataan Allahmu dari perkataannya. Aku iya, aku bertanya Tuhanmu 1 atau 3. Menghidupkan orang mati, bangkit dari kematian. Curhat pula kau di sini. Begitu. Kok curhat pula kau? Iya. Anda terangkan dulu. Kau apa yang mau diterangkan? Dengar. Apa yang mau diterangkan? Siapa? Terangkan dulu pengenalanmu terhadap Tuhan Allahmu sendiri. Jangan bahas Tuhan kami. Terangkan ke saya. Dari mana kamu mengenal Tuhanmu? Dari perkataannya di kitab suci. Ayo buka apa? Udah terus? Habis itu kau terangkan punya kau? Gitu? Ngapain kau bahas Tuhan? Jadi kau ketika aku jawab kau nggak menerangkan Tuhan kau habis itu? Gitu? Nanti kau terangkan Tuhan kamu. Iya, setelah aku jawab, terus kau nggak mau menerangkan tentang Tuhan kau gitu? Saya sudah terangkan perkataan Tuhanku. Apa? Apa perkataannya? Sudah banyak. Loh, apa? Kan tadi. Yang tadi, yang kusebutkan tadi Markus 12:29 nggak kau anggap? Ampunilah musuhmu. Nggak kau anggap? Iya, ampunilah musuhmu. Yang 12:29 ini nggak kau anggap hukum yang terutama? Iya, jangan kau membunuh. Perkataan Tuhanmu yang terutama apa? Tuhanku. Ampunilah musuhmu, doakan. Perkataan Tuhanmu yang terutama tadi apa? Kau bilang. Yang diucapkan di kitab suci saya. Kau kurang-kurangi pula firman Tuhan itu. Kau kurang-kurangi perkataan Tuhanmu. Bukan orang mati. Itu perkataan Yesus kau kurang-kurangi. Ngarang aja kau. Kurang-kurangin. Ya udah, hukum yang terutama apa? Coba terangkan dulu perkataan Tuhan. Terangkan. Bagaimana kau menerangkan? Diskusi sama kau aja suka kali mengurangi nambahin. Untuk apa kau terangkan gak ada guna? Apa? Apa? Kau aja pun gak mendengar omonganku. Jangan bahas. Saya sudah terangkan untuk Tuhan ini saja pun kau nggak mau mendengar omonganku. Cuman aku menjelaskan tentang Tuhanku sama kau. Ya, lah. Ya ini aja. Perkataan Yesus saja pun nggak kau dengar, apalagi perkataanku. Perkataannya? Apa perkataan yang kau dengar? Hukum yang terutama tadi apa? Nggak kau dengar? Apa hukumnya? Apa yang salah di situ? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Emang kenapa? Esa Tuhanmu. Esa Tuhanmu. Tuhanmu Esa nggak? Pun tahu Tuhan itu Esa iblis. Tuhanmu Esa. Biar paham kalau soal Esanya. Oke. Mana gurunda mana? Oh, bentar. Iblis pun tahu kalau soal Esa. Ya udah, baik. Tuhanmu siapa yang Esa itu? Yang Esa itu siapa? Yang Esa itu siapa Tuhanmu? Yang Esa siapa Tuhanmu? Siapa coba? Sudah dibilang Tuhan saya itu Esa. Iya, siapa namanya? Perkataanmu dan rohmu satu. Iya, yang Esa itu siapa? Aku tanya. Sekarang kamu bicara dengan saya. Yang Esa itu siapa? Tidak, kita tidak ketemu. Kok nggak bisa jawab? Kok takut kok kan jawabnya kan? Firmanmu, perkataanmu satu dengan serak kok kalau dulu masalah itu. Rohmu satu dengan bukan tiga. Yang Esa itu siapa? Aku tanya. Kau bisa diskusi nggak? Habis ini ku jawab pertanyaan kau. 10 pertanyaan ku jawab. Bahwa pada mulanya adalah firman-firman nggak ada urusan si Firman lagi makan nasi goreng si Firman. Si Firman lagi makan nasi goreng, usah bahas dia dulu. Sekarang aku tanya, Esa yang Esa itu siapa nama Tuhanmu yang Esa? Pikiranmu dengan kamu satu, bukan tiga. Nggak ada pengikut Yesus ini berarti kalian, bukan pengikut pendeta kalian. Kau ngoceh aja. Kamu coba terangkan. Habis ini ku jawab pertanyaan kau. Coba terangkan. Ya udah, sekarang ku tanya, yang Esa itu siapa? Siapa Tuhanku? Yang yang Esa itu tadi siapa? Jangan balas kejahatan dengan kata ampunilah dosamu. Itu perkataan Tuhanku. Coba terangkan Tuhanmu. Perkataannya apa? Saya yang Esa itu siapa? Pertanyaan aku. Nanti akan ku jawab. Akan ku jawab pertanyaan kau. 10 pertanyaan kau jawab. Maryam 83 mengutus. Kemana-mana kau Maryam? Kau bising kali. Cuma orang kampung kau. Kau jawab aja dulu. Bising kali kau. Tuhan saya mengusir setan. Mau pula kau lagi sini. Kau yang setan. Enak aja kau. Esa itu siapa? Yang Esa itu. Tuhan yang Esa itu. Tapi pun
Aku menerangkan kau tidak akan mau terima. Loh, simpel kok pertanyaan. Enggak, aku enggak minta diterangkan. Aku butuh menjawaban kau aja. Yang Esa itu siapa? Longor kali memang curhat. Bukan pengikut Yesus. Yang hukum yang terutama. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Emang Esa Tuhan kalian? Kan itu. Kok marah-marah pula? Inilah nggak pernah diskusi mau ini. Emosi aja. Buang kebencian kalian dulu kalau diskusi, bos. Buang, doktrin kebencian itu buang. Selalu mengatakan fiktif. Kita sama-sama tidak di zaman itu. Ayo, semua teknologi sekarang canggih, internet ada. Sama-sama kita tidak di zaman itu. Semua ya, seorang tokoh pasti memiliki histori. Mana histori Yesus itu coba? Kalian ketik aja di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota. Apa yang keluar? Lihat. Sejarah satupun sejarah Yesus tidak ada di sana. Mana kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad fiktif? Balik kalian. Jadi apa yang didoktrinkan pendeta kepada kalian itu ketampol kepada kalian sendiri. Mana coba? Lihat sejarahnya. Ayo. Sama-sama kita di zaman sekarang. Buka di internet. Mana sejarah Yesus, mana jejaknya. Masa seorang tokoh nggak usah gitu, pahlawan saja pun meninggalkan jejak, namanya dibuat Jalan Gatot Subroto, Jalan Dewi Penegoro. Ini apa gitu loh? Sejarah Yesus itu mana? Siapa yang fiktif? Yang ada hanya kandang domba. Yang ada di sana wisata rohaninya hanya kandang domba. Yang jelas-jelas kandang domba itu tidak ada tertulis di kitab kalian, hanya di atas palungan. Mana sejarahnya? Kalau kalian bandingkan dengan Nabi Muhammad, ya Allah, kalian lihat aja, buka aja di internet, buka aja bos, nggak usah kita cerita dulu, buka, sama-sama kita di zaman sekarang ini. Kalian ketik aja sejarah Nabi Muhammad, Gua Hiro itu, kalian lihat ketika kalian buka, ratusan orang yang memvideokan, videokan sejarah Gua Hiro itu. Seandainya Gua Hiro itu tidak benar, sudah pastilah ditutup, bukan menjadi wisata rohani, bukan. Semua sejarah kuburan Nabi Muhammad pun ada. Dikelilingin emas, bahkan presiden pun menziarahinya. Apakah itu dikatakan fiktif? Kan tidak. Yesus, coba lihat, ada nggak salibnya? Nggak ada. Mana sejarah? Nggak malu sama Firaun. Firaun yang mengaku Tuhan 3000 tahun lebih lama daripada Yesus. Mengaku Tuhan loh, ada loh jasadnya. Ini yang kalian katakan Tuhan sebenar-benarnya tidak meninggalkan jejak satupun. Silakan, jangan kalian. Jadi apa yang kalian sampaikan ya, itu ketampol kepada kalian sendiri. Yesus mengatakan, jangan kau menghakimi kalau tidak mau dihakimi, bos. Jangan kalian macam lembu dicucuk hidung. Apa kata pendeta? Ngikut aja. Buka, jangan longor kali. Mana sejarah Yesus? Coba, ayo kita buktikan sekarang yuk. Ayo, buktikan sekarang mana jejak Yesus, mana? Satu pun nggak ada. Tidak ada di Israel Yerusalem itu nama Yesus, nggak ada. Yang ada Iso. Silakan kalian buka. Sama-sama kita zaman sekarang. Dulu pun kalian nggak kesana kok, samanya kita. Semua internet lebih canggih kok. Jangan kayak gitu kalian. Ya silakan, Riko. Assalamualaikum. Assalam. Sabar Bang Blender. Tahan emosi. Ada yang mau disampaikan bang? Hilang kan? Bang Inspirasi. Malam bang. Ya malam abangku. Iya. Mau menyampaikan sesuatu bang atau mau berdiskusi? Atau aku nyimak aja pun dulu bisa bang. Atau kalau memang ditanya pun nanti bisa juga. Ada yang mau ditanyakan bang? Ini Kristen, Inspirasi ini Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Ya, Ricky monitor, Ricky Losta. Kayaknya belum siap waktu Jaka. dia. Yang lainnya dulu Jaka sama ya, Ricky bang. ada. Ya. Islam Kristen. Islam bang, boleh aku tadi kasusnya Mbak tadi hampir mirip dengan kasus saya bang. Udah nggak ada orangnya bang, besok aja bang kalau ada lagi bang. Iya kasusnya biar apa? Nggak terlalu panjang pembahasan di situ doang. Oh iya oke bang oke. Iya. Besok informasinya bang ditunggu bang ya. Mercury.
Mercury Monitor. Jadi inspirasi. Saya bertanya kepada Anda Kristen. Ya, Islam Kristen. Mercury. Kristen, Bang. Ya, ini Mercury, Kristen dah. Jadi begini inspirasi ya. Satu-satunya di dunia ini, ya, di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan, agama apa? Satu-satunya. Yang memanggil Yesus Tuhan itu Kristen kan? Benar ya? Inspirasi benar ya? Betul. Betul, oke. Jadi di Matius 7:21, ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, ya, semua nih Kristen nih. Kristen nih. Itu ayat untuk orang Kristen. Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka. Biar saya buka dulu. Matius 7:21. Oh, berarti kita ini berdalil harus pakai data kan gitu, Bang? Ya. Pakai? Ya, tunggu saya jelaskan sedikit ya, nanti Anda buka ya. Ya karena apa yang saya sampaikan itu samanya itu. Oke, Matius 7 nomor 21 sampai 23. 21, 23, oke. Oke, bisa saya bacakan ini, Bang? Oh, silakan. Oh, ayat ini. Oke. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mau bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengalahkan banyak dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Udah jelas Bang, pertanyaannya tadi kan, di dunia ini satu-satunya yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Kristen. Berarti ayat itu ditujukan untuk siapa? Oke, bisa saya tanggapi sedikit? Ayat itu ditujukan untuk siapa Bang? Di sini enggak ada di Kristen dibilang sini, Bang. Iya kan tadi saya mengatakan satu-satunya di dunia yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Berarti ayat itu ditujukan untuk Kristen kan? Iya. Ya udah. Begini Bang, bisa saya jelaskan? Ya suka hati lah Bang, udah tahu aku jawabannya. Nah kan, inilah kelemahan. Ya, udah tahu Bang jawabannya Bang. Karena tahu. Mencomot-comot ayat. Ya, bukan mencomot, silakan. Ya, jawab. Oke, gini Bang. Ini kan kalau Abang mengambil Matius 7 ayat 21 ini, Abang harus tengok ke atasnya, berbicara mengenai apa itu. Abang tengok ayat sebelumnya, jangan langsung mencomot beberapa ayat lalu menafsirkannya secara sembarangan. Inilah. Oke, coba kita tengok dulu Bang. Itu judulnya dari ayat 15, hal pengajaran yang sesat. Oke. Waspadalah, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Berarti di sini ada nabi-nabi palsu yang menyamar, oke? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Berarti ketika nabi palsu itu datang, dari buah-buahnya atau dari perilaku-perilakunya kita bisa mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tentu tidak. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Stop. Yang bernubuat atas nama Yesus siapa? Kristen atau bukan? Oke, gini, bisa saya tanggapi? Tidak ada. Adakah pengecualian itu? Jangan kemana-mana. Yang bernubuat, yang berburnijat sama nama Yesus siapa? Kristen atau Buddha, Hindu, apa? Islam? Siapa? Cuma Kristen. Ya iya, jadi kemana lagi, nggak ada pengecualian bosku. Oke, gini Bang, di sini kan udah dari atas tadi jelas diberi ada nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus. Berarti sekarang kan konteksnya yang lain diberitakannya, berarti Tuhan, konteksnya Tuhan tadi kan pertama kan saya katakan yang memanggil satu-satunya, yang mengakui satu-satunya Yesus Tuhan, agama apa? Kristen. Udah jelas. Adakah pengecualian di situ? Kan nggak ada. Kalian manggil Yesus Tuhan nggak?
Oke, gini Bang. Ini salah satu contohnya kan. Seperti yang kita lihat, ada yang mengaku bernama Yesus yang dari Cina. Cina pula lagi, Yesus dari Cina. Kemana lagi nih? Siapa namanya? Yesus Congkong. Makanya dari Cina. Aduh. Biarkan dulu. Itu kan ada juga dalam Kristen ini juga, Bang. Ada juga nabi-nabi palsu masuk, atau ada juga pengajaran-pengajaran sesat. Jadi misalnya beberapa tahun yang lalu kan ada juga yang mengatasnamakan Yesus, bahwa kayak mana ada seorang perempuan yang mengatasnamakan Yesus begitu. Sebentar, aku teruskan sedikit inspirasi. Aku pening jawaban kau, nanti kau tanggapin ya. Jadi ayat 721 itu, ketika kalian menjerit mau dicampakkan ke neraka, kalian mencari Yesus. Yesus, di manakah kau? Tuhan Yesus, di manakah kau? Kenapa kau tidak menyelamatkan kami? Di manakah kau, Tuhan Yesus? Kami telah bernubuat atas namamu, Tuhan. Kemudian datang Yesus kepada kalian. Hei, aku ni Yesus. Enyahlah kalian dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian panggil aku Tuhan? Hah? Pernahkah kalian aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Kenapa kalian panggil aku Tuhan? Aku memiliki Tuhan. Tidak pantas aku punya Tuhan dan aku berkata diriku Tuhan. Tunjukkan, buktikan kepadaku sekarang ini dan disaksikan Tuhanku. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Apa jawabanmu? Apa kau jawab? Kalau Yesus mengatakan gitu. Oke, ada satu ayat yang mendukung bahwa Yesus itu memang Tuhan. Abang mau dengar satu ayat aja. Pertanyaannya, kalau Yesus mengatakan di mana buktinya? Buktikan kepadaku saat ini. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Oke, bentar ya, bentar saya cari dulu. Di sini kan harus pakai data kan gitu, Bang. Oke. Ini Bang, ini. Saya ambil dari Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat." Kayak saya inilah nggak melihat, namun percaya, begitu. Bro, jadi Tuhannya Thomas siapa? Di sini kan udah dikasih tahu pengakuan Thomas sendiri. Misalnya siapa? Dengerin dulu, langsung jawab. Sebentar doang gua. Data yang kau baca itu, bro, Tuhannya Thomas siapa? Gini, Pak dosen, nanti ketika Pak dosen Astagfirullahaladzim. Data yang kau bawa, adikku sayangku, dengerin dulu sebentar doang. Data yang kau baca itu, Tuhannya Thomas siapa? Bagaimana kau ini, kau baca data ditanya ulang nggak bisa. Data yang kau barusan baca, siapakah Tuhannya Thomas? Silakan. Oke. Yesus. Ya udah, lanjut. Susah amat sih lu. Iya. Lanjut. Oke, dari ayat ini kan misalnya nih, Bang. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, kayak saya inilah, namun percaya." Kalau misalnya Yesus bukan Tuhan, mungkin dia udah berkata, "Iya, kamu udah jawab. Thomas, jangan kau menyebut aku Tuhan." Iya, kamu udah jawab. Bukan Tuhan, Stop dulu. Kamu udah jawab. Tuhannya Thomas adalah Yesus. Artinya Thomas bisa melihat Tuhan, betul? Betul. Ya berarti Tuhan bisa dilihat. Ya, ya bisa. Kenapa Yohanes 5:37 Tuhan nggak bisa dilihat? Pada mulanya memang Tuhan itu nggak bisa melihat, Bang. Tapi kan menampakkan nggak bisa melihat sebagai manusia, makanya sih? kita bisa lihat dia sebagai manusia. Menurut kamu, Thomas itu melihat Tuhan atau melihat manusia? Melihat Tuhan sebagai dalam rupa manusia, begitu. Saya ulang lagi. Thomas, yang dilihat Thomas adalah A, manusia, B, Tuhan. Melihat Tuhan sebagai rupa manusia, Pak dosen. Melihat manusia apa melihat Tuhan nih? Oke, sekarang saya tanya Pak dosen, bisa? Gimana sih ah? Nggak, udah blender, ambil lagi Bang Blender dia. Thomas melihat Tuhan, udah lanjut. Itu kan bukan pengakuan Yesus, bos. Tadi kan pertanyaannya, di mana pernah aku mengaku diriku Tuhan? Gini, bos. Misalnya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, otomatis
Tuhan Yesus nggak akan menyetujui pernyataan Thomas. Thomas, jangan sempat kudengar kau panggil aku Tuhan. Aku bukan Tuhanmu. Tetapi apa kata Yesus di situ? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Kuanalogi ya Rian ya, inspirasi sebentar. Kuanalogi nih, kuanalogi ya. Analogi pula. Ya, sebentar enggak. Kalau pernyataan panggilan itu ya, contoh ya. Ketika kami memanggil di Islam Ustadz nih ya. Kenapa kami memanggil Ustadz padahal dia bukan Ustadz? Karena kami lihat ilmunya bagus. Jadi yang menyebut dia Ustadz siapa kami? Wah, karena ilmunya bagus, Ustadz. Nah, ketika saya memanggil dia Ustadz, kemudian saya bawa teman, semua teman memanggil Ustadz. Begini juga, misalkan saya bergaul sama Anda, ya. Saya punya teman saya ini sering nraktir saya. Dia toki lah, karena sering nraktir makan minum. Saya panggil bos dia, karena duitnya ada, bos. Saya panggil bos nih. Nah, kemudian kau saya bawa juga. Kemudian kau manggil kawan aku pasti bos juga kan. Jadi terus bos. Jadi yang mengaku itu yang menyebutkan itu siapa? Sekarang aku butuh pernyataan langsung dari Yesus, aku Tuhan. Itu loh. Kalau itu misalkan kau panggil bos, kau nolak enggak? Kau misalkan panggil bos inspirasi, nolak enggak kau? Kalau awang manggil saya bos, ya nolak enggak? Enggak saya tolak, tapi ya pasti nolak. Inspirasi pasti nolak karena bukan bos dia. Nah, itu dia bukan bos. Ya enggak ada duit aja dia enggak nolak ya kan dipanggil bos. Nah, begitu juga Yesus. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu untuk menghormati bos. Jadi kalau aku panggil kau inspirasi bos, nanti ku bawa kawanku. Ini kawanku inspirasi nih. Ya, bos inspirasi. Nolak enggak kau? Dipanggil bos. Oke, Bang Blender. Misalnya nih, Bang Blender di situ kan mengaku Tuhan itu Tuhan. Oke, saya ikuti. Tetapi bagaimana dengan Allahku di situ? Coba jawab. Izin Bang Blender. Sebenarnya kalau di dalam ilmu bahasa Indonesia itu disebut sebagai imperatif present itu. Jadi contoh aku kasih. Sabar loh, kok dipotong? Saya kan nggak ada motong. Ya, lanjut. Jangan jual-jual Yohanes 13:13 sama saya, nggak berlaku. Jadi gini, imperatif present itu contohnya begini. Alfi, saat di maghrib ya, dalam suatu hari, pada saat masuk waktu maghrib, Ibu Alfi kedapatan bahwa Alfi memanjat pohon kelapa misalnya, udah di atas di pucuk. Waktunya bertepatan dengan sholat maghrib tuh, orang lagi azan. Terus Ibu Alfi ini ngomong gitu, ya Allah nak, ngapain kau panjat pohon kelapa? Itu bentuk suatu imperatif present atau suatu bentuk kekagetan seseorang di mana sesuatu yang supreme atau maha kuasa itu tersebutkan, Bang. Bukan berarti dia menunjukkan bahwa Alfi itulah Tuhan atau Alfi itulah Allah, tapi apa? Itu bentuk kekagetan seseorang. Perhatikan aja kalau baca dari atas ke bawah, di sana itu kondisinya Thomas itu kaget, Bang. Di sana itu kalau aku sebutkan ya, kok Thomas kaget gitu. Nah, kalaupun dijual Yohanes 13:13, humes ponete meho didaskalos kai ho krios kai kalos legete imigar. Yang dipanggil Kyrios itu bukan cuma Yesus. Filipus pun dipanggil Kyrios, pemilik keledai yang dipinjam murid Yesus pun dipanggil Kyrios. Dalil. Saya tadi bawa dalil ke sini, dalil. Biasa buka dari mau apa? Imperatif present. Yang ada menyebut, atau yang mana? Yang ada tadi menyebut Petrus itu sebagai Kyrios. Oke, aku paparkan. Baik, Bang, besarkan layarku. Aku pakai googling sebentar. Tahan ya. Oke. Aku senang nih kalau sampaikan belajar Yunani sampaikan. Gini, Bang. Berarti ada Kyrios, ada gini. Berarti ada Kyrios, ada Theos kan? Karena di situ ada dua. Ada Kyrios Tuhan, ada Theos Allah. Berarti ada dua nanti situ. Gak ada Allah di sana. Di sana ilah, gak ada Allah di sana. Yang ada ilah. Oh, bisa saya tunjukkan? Nanti saya tunjukkan ya. Gini. Oke. Aku kasih, kalau Anda misalnya menjual Yohanes 13:13, bentar ya. Ini masih blur nih. 13:13. Mana di sini Yohanes 13:13? Oke. Begini. Anda nggak percaya kalau di sana dikatakan ilah bukan Allah? Di mana itu? Abang tahu nggak ayat yang saya buka tadi di mana tadi? Tahu Yohanes 20:28 kan? 20:28 22:9 kan? Betul.
kita buka, santai Anda. Gak ada di sana Allah, yang ada itu ilah. Oh, ya lanjut. Oke, aku butuh Alkitab Muqaddas, aku butuh perjanjian baru. Kita ke perjanjian baru. Hati-hati ya. Hati-hati karena Anda membawakan bahasa Arab. Injil Yohana 20, baca ya. Injil Yohana atau Injil Yohanes pasal 20 ya, Gospel of John chapter 20 in Arabic. Kita ke 28. Ajaba Tuma ya. Wa qala lahu Rabbi wa ilahi. Enggak ada alahi di sini. Enggak ada Allahku di sini. Kok Abang ambil pula dari bahasa Arab? Kalau dari bahasa Ibrani tadi Abang ambil, oke, bisa lah. Mana ada kata Allah? Nggak ada kata Allah di dalam bahasa, nggak ada kata Allah di dalam bahasa Yunani. Oke, nggak ada kata Allah dalam bahasa Yunani, yang adanya Theos. Coba Abang tunjukkan. Terus kalau ada Theos, kenapa kau pakai kata Allah? Itu imperatif present. Gini inspirasi. Imperatif present adalah suatu bentuk kalimat kekagetan seseorang apabila dia mendapati suatu kondisi yang di luar daripada kendali dia tuh. Contoh. Kan aku udah kasih contoh tadi. Misalnya nih, emakku kedapatan bahwa perutku bocor nih gitu. Entah kena sajam apapun. Terus emakku ngomong nih, "Ya Tuhan, ya Allah, kenapa kau nak?" Emangnya emakku bilang aku tuh Allah, aku tuh Tuhan. Kan gak gitu cuy. Itu tuh Thomas kondisinya kaget, sama seperti emakku melihat perutku bocor gitu. Itu imperatif present. Makanya belajar dulu kaidah bahasa. Nah, yang ku sampaikan tadi, loh, kok ketawa? Oke, gini bang. Berarti Abang menyatakan bahwa Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 ini adalah kalimat kaget, betul? Memang Thomas itu kaget di situ. Aduh, gimana sih? Udahlah, Pi, ini ketinggian ilmunya, Pi, udahlah. Ikuti aja maunya dia. Artinya diam, biar nyambung, biar cepat. Artinya ikuti aja ini anak. Thomas bisa melihat Tuhan, ya udah ikuti aja. Berarti yang dilihat tuh Thomas itu adalah Tuhannya Thomas. Iya, udah ikuti aja. Berarti kita sepakat Yesus itu Tuhan, oke? Iya, ikuti aja. Iya, kalau gitu kan udah clear. Iya, Yesus itu. Kau yang sepakat aja sendiri, kita ikuti daripada ribut. Yesus itu Kyrios. Iya, Yesus itu Kyrios. Nah, habis itu waktu Thomas melihat Yesus adalah Tuhan, pas pulang ke rumahnya, apakah ibunya mengakui anaknya Tuhan? Gimana? Mengakui. Berarti Yesus pulang ke rumah, Tuhanku pulang gitu ya? Gitu. Oke, saya jawab. Ntar dulu. Pas pulang, Bu, minta air minum. Panggil adiknya, anak adiknya Yesus. Siapa sih namanya? Yakobus. Ambilkan air minum, Tuhan kita mau minum. Iya mak. Dikasih air minum Tuhan minum. Haus. Habis itu tidur. Jangan berisik, Tuhan lagi tidur. Begitu kira-kira dalam rumah ya. Bisa saya jawab? Iya, silakan. Bisa. Waktu Yesus tidur, apakah Yesus Tuhan? Silakan dijawab. Oke, Pak dosen. Kalau Yesus itu di rumah, apakah dia juga diakui Maria Tuhan? Memang diakui Maria sebagai Tuhan, tapi ada tapinya. Ingat bahwa walaupun Yesus itu sang Mesias atau sang juru selamat atau Tuhan. Mesias sih Tuhan. Oke. Tetapi Tuhan. Kan langsung dipotong-potong kan. Kalau kau bilang Mesias, Tuhan dong. Iya sama. Oke. Mesias bukan Tuhan. Oke, Tuhan. Beda. Oke, Tuhan. Tuhan, ya. Walaupun Maria itu mengakui atau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi perlu juga kita tahu bahwa sebagai manusia Yesus itu adalah anak dari Maria, begitu. Jadi kadang diperlakukan sebagai anak, kadang juga diperlakukan sebagai
Tuhan. Oke, cukup. Kapan Maria memperlakukan anaknya sebagai Tuhan? Kapan Maria memperlakukan anaknya sebagai manusia? Silakan. Oke, gini. Abang pernah mendengar Yesus mengubah? Saya tidak pernah mendengar suaranya Yesus, nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Oke, mungkin saya ceritakan. Ya, silakan. Ketika Yesus dan ibunya menghadiri sebuah pesta, pesta di Kana. Iya, pesta di Kana. Nah, bukan di kiri kan? Wih, bukan, nggak ada. Di Kana, di Kana terus. Oke, nah di situ kekurangan anggur. Nah, apa kata terus nih? Bunda Maria menyuruh Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, hal yang nggak bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa disuruh oleh Bunda Maria. Tetapi apa kata Yesus? Namun waktuku belum tiba, katanya. Walaupun Yesus mengatakan begitu, tetapi dia mengubah air menjadi anggur. Oke, cukup. Tuhan disuruh. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah waktu itu Bunda Maria menganggap anaknya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Tuhan. Berarti yang datang ke pesta adalah Tuhan. Ya, betul. Berarti orang-orang banyak di pesta itu bisa melihat Tuhan. Bisa, karena Tuhan itu memang datang sebagai manusia. Cukup. Berarti waktu di pesta Bunda Maria menganggap anaknya Tuhan. Nah, saat kapan Maria menganggap anaknya manusia? Saat kapan menganggap? Oke, saat Yesus disalib. Nah, seharusnya. Ini jangan salib dulu, habis pesta kan pulang ke rumah nih, ya kan? Nah, pulang ke rumah, apakah Yesus tidur? Gini Bang. Waktu pulang ke rumah udah malam hari, dengerin dulu. Waktu pulang ke rumah udah malam hari, Yesus tidur. Waktu Yesus tidur, Bunda Maria menganggap yang tidur adalah A Tuhan, B manusia. Kan ini pertanyaan SD, entah gimana. Kan nggak mungkin Yesus nggak tidur. Oke lah, gantilah pertanyaannya Bang. Saya ulang pertanyaannya ya. Pulang dari pesta, tentu kan capek tuh. Atau tidak lah, harus sekali. Oke, atau dengerin dulu. Bertanya Pak dosen. Dengerin dulu. Pulang dari pesta, kan dia Tuhan tuh pulang dari pesta. Pulang ke rumah sama ibunya. Sampai di rumah, Yesus tidur. Kan capek, istirahat, tidur. Pertanyaannya, waktu Yesus tidur, Bunda Maria menganggap yang tidur adalah A Tuhan, B manusia. Jawab. Bingung jawabnya. Di pesta dia Tuhan, pulang ke rumah masih Tuhan kah atau bukan lagi Tuhan? Busera kau jawabnya, busera. Enggak, Pak. Ini saya bukan enggak, gue ikuti kemauanmu ini loh. Gue ikuti kemauanmu, gue bikin nyaman. Nah, ayo. Oke. Ketika Yesus itu tidur, terus ketika Yesus tidur, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. Begini Bang. Gini, biar saya jawab kan? Biar saya jawab dulu. Walaupun Yesus itu makan, tidur, berdoa, dia memang manusia. Selain manusia, dia juga itu Allah, gitu. Enggak, pertanyaan saya adalah yang tidur manusia, dia manusia, dia Allah, dia manusia, dia Allah. Memang pertanyaan saya adalah yang tidur adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Duanya. Jadi Tuhan bisa tidur? Bisa. Ya, pertanyaan selanjutnya. Waktu Tuhan tidur, siapa yang menjaga alam semesta? Waktu Tuhan tidur, siapa yang menjaga alam semesta? Dia sendiri. Bagaimana dia tidur? Aduh, busera. Lanjut. Oke, atau gini aja Pak dosen. Saya bertanya ke Pak dosen. Bisa? Sama Alfi aja, sama Alfi bertanya silakan. Enggak, saya bertanya dulu Pak dosen, biar saya uji dulu Pak dosen ini, bisa? Sama Alfi bertanya sini. Nah, kalau bagian bertanya ke Alfi aja, nggak apa-apa. Enggak, Alfi persilakan abang bertanya.
ketawa dulu, inspirasi gua ketawa. Saya tadi mau bertanya sama Bang Andi. Inspirasi aku ketawa dulu bentar ya. Bertanya aja Bang. Lu ganggu gua ketawa, gua siram lu. Yang ganggu gua ketawa, awas lu. Bertanya aja Bang, inspirasi silakan. Oh, berarti ke Bang Pak dosen nggak bisa ini? Bisa. Itu ketawa. Yang ganggu gua. Iya, Pak dosen nanti, lagi ketawa. Kau pun nanti lagi ketawa gara-gara Tuhan tidur, itu loh. Enggak. Gini Bang, inspirasi. Kami kan rame di sini. Nanti barangkali Pak dosennya bisa. Pak Peta nih tidur ini. Nanti kalau misalnya Pak dosen mau jawab atau Alif, Bang Blender, Bunda Rahma, kan kami rame di sini nih, santai aja Bang, santai. Bertanya apa? Saya santainya ini. Dari tadi kan saya santai kan kayaknya saya ada apa-apa. Iya, bertanya apa? Jangan tidur kalau inspirasi. Nanti nggak tahu kok kalau tidur, nggak sadar. Kalau tidur nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan tidur ya. Oke. Bertanya apa? Nah, oke, gini Bang Alpi, saya mau bertanya nih kan. Apa yang saya pikirkan dulu? Saya aku ketawa loh. Alam pergi ke pesta, yang menghadiri pesta Tuhan. Nah, pas pulang ke rumah capek, berhenti jadi Tuhan. Nah, gimana sih lu? Gila kalian ya. Macam nggak ada arti Tuhan tuh kalian anggap ya, betul. Iya Bang, karena kan misalnya nih, kalau misalnya aku nanti bertanya yang agak vulgar sedikit kan, dituduh nanti entah. Coba kau menghayal inspirasi kekuasaan Tuhan itu, coba kau renungkan sebentar. Biar kau sadar Tuhan itu bagaimana. Coba kau renungkan sebentar bagaimana kekuasaan Tuhan itu ketika kau mendengar petir, hujan deras, gempa bumi. Coba, begitu kekuasaan Tuhan tuh, kerendahkan Tuhan itu. Coba kau lihat dulu, siapa yang buat itu? Ya, gempa bumi kena kejadian itu. Enak aja. Kalau inspirasi melihat petir, kalau inspirasi ini melihat petir itu Tuhannya. Itulah, enak aja merendahkan Tuhan orangnya. Oke, gini Bang, bisa saya jelaskan sedikit saja. Gak jadi bertanya. Oke, baiklah, makasih. Oke. Atau mungkin biar sejalan aja kita Bang Alpi ini. Kalau dalam keyakinan Bang Alpi itu kan ada dan gimana? Gini. Dalam kepercayaan Bang Alpi nih. Tolong teman-teman kasih koin dulu si inspirasi nih, kasih koin. Saya enggak pun dikasih koin, sama-sama aja sama saya Bang. Ya kasihlah sebagai bentuk kita terima kasih sama Anda karena Anda berhasil menidurkan Tuhan. Oke, gini Bang Alfi, dalam kepercayaan Abang ini, ketika Adam dan Hawa itu, kalau dalam kepercayaan Abang kan Adam dan Hawa itu di surga nih. Ketika Adam dan Hawa itu melakukan satu saja kesalahan kan, dia itu diusir. Kita sepakat di situ Bang Alfi? Jangan lakukan kesepakatan dulu, langsung aja. Apa pertanyaannya? Enggak, biar sepakat aja dulu. Kalau nggak sejalan, nggak ada pertanyaan, Bang. Bagaimana bersejalan? Bagaimana lu sejalan? Alpi tidak pernah menidurkan Tuhan, lu menidurkan Tuhan, nggak sejalan lah. Iya. Nggak sejalan. Langsung aja, langsung ngomong. Langsung aja, Bang. Langsung aja. Oke. Saya nih, kalau konsep keselamatan dalam Islam itu bagaimana kini tuh kalau menurut dari Bang Alpi sendiri? Nah, seperti yang saya tahu kan, ketika jangan disimpulkan, bertanya aja. Ini dari agama saya jelaskan sedikit. Mungkin Abang Alpi pula nanti jelaskan dari agama Abang. Gini. Ya. Kalau dalam lu kalau menjelaskan agamamu nanti kena pertanyaan lagi lu. Enggak usah dulu. Enggak. Ini satu aja sini. Saya sebentar aja ini. Oke. Kalau dalam kami, satu dosa saja itu sudah layak manusia itu dibuang ke alam maut, gitu. Apa buktinya? Ketika Tuhan menyuruh Adam dan Hawa, jangan kau makan buah ini, apalagi menyentuhnya. Ketika Adam dan Hawa melakukan satu kesalahan saja, itu langsung dibuang dari. Mati dia, enak aja kau. Mati, enak aja kau dibuang. Mati dia makan buah itu, ngarang aja kau. Oke, mati. Apa maksudnya? Abang sebenarnya apa sih? Abang sebenarnya apa sih pertanyaannya? Tadi lari ke Adam terus ke dia nanya pertanyaannya, kesimpulan pertanyaannya dia gini loh. Berapa harga cabai di pasar itu kesimpulan pertanyaannya. Satu-satu. Oke. Jangan ditimpa-timpa gitu. Begini Bang. Apakah mungkin dengan hanya mengandalkan perbuatan baik kita nih,
kita bisa layak lagi bersama-sama dengan Allah yang suci itu. Begitu Bang Alfi. Bang, bagaimana kalau konsep keselamatan dalam abang itu gitu? Oke, konsep keselamatan dalam Islam itu simple. Innama ta'buduna min dunillahi ausana, yang disembah manusia selain Allah adalah berhala. Itu satu. Lalu dua, Nabi Muhammad berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umat Nabi Muhammad itu akan masuk jannah, masuk surga kecuali yang enggan. Terus apa lagi soal Adam tadi, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ya itu melakukan pelanggaran, tapi di dalam konsep Islam para nabi itu maksum, Bang. Dia itu dijaga dari dosa. Nabi Adam itu memang melakukan pelanggaran, tapi dia tidak terdakwa sebagai seorang yang bersalah, apalagi seorang yang berlaku dosa. Nah, aku pengen tahu nih, Bang. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas soal konsep dosa tadi, Bang Inspirasi, kita tektokan aja sebentar, Bang. Buka mic-nya. Oke. Apa tuh? Di dalam iman kekristenan, apakah Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa? Apakah Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa? Betul. Oke, satu lagi. Apakah upah dosa adalah maut? Betul sekali. Oke. Sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Mengalami maut, silakan. Oke, sejak kapan Elia dan Henok? Karena dia itu diakui Allah itu sebagai orang yang percaya. Sejak kapan Elia dan Henok mengalami maut? Kalau memang mereka itu mewariskan dosa Adam dan dosa adalah maut upahnya, sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? Oke, kalau untuk itu bisa saya jelaskan. Upah dosa adalah maut. Oke. Elia dan Henok berdosa? Berdosa. Di mana dosanya? Sejak kapan dia merasakan maut? Silakan. Oke, gini Bang Alfi. Perlu kita ketahui apa itu maut. Maut itu ketika kita mati nanti roh kita itu dibuang ke dalam neraka. Orang itu percaya kepada Yesus, dia satu-satunya jalan menuju Bapa. Berarti orang itu tidak akan pernah mengalami maut. Gitu. Iman tanpa perbuatan itu adalah nol. Jadi Abang bertanya, di kapan Henok mengalami maut? Dia memang nggak mengalami maut karena dia itu orang yang dipilih oleh Bapa begitu. Tanpa kematian pun dia diangkat. Berarti dia termasuk orang-orang pilihan. Loh, tapi upah dosa adalah maut. Betul. Elia dan Henok berdosa. Sejak kapan dia merasakan maut? Karena dia dianggap oleh Bapa itu sebagai orang yang benar. Kalau begitu, Bang, kenapa harus ada karya keselamatan dengan menumbalkan anak manusia, anak Maria, sementara Elia dan Henok saja bisa, cuman modal dipilih sebagai orang yang benar, semua manusia itu terlepas dari maut. Satu lagi, Bang. Abang tampaknya seorang Protestan. Di dalam kitabnya Katolik, di dalam kitab Tobit pasal ke-12 mungkin biasa jawab dengan satu-satu dulu, Bang. Nanti udah banyak kali pertanyaan, bingung saya menjawabnya. Tadi coba pertanyaan pertama tadi. Iya. Sebenarnya doktrin untuk menghapus dosa modal-modal darah ini dari siapa sih gitu. Nah gini Bang ya, di dalam kitabnya Katolik, kitab Tobit pasal 12 butir yang ke-9. Enggak Bang, modal... kalau Katolik saya nggak tahu itu. Mungkin ada nah tengok ini Al-Hasir. Iya, Al-Hasir 14 kami terbukti Bang. Kalian itu tidak bersatu sebenarnya. Kalian itu terpecah gitu. Al-Hasir 14 catat ya kawan-kawan ya. Allah itu udah bilang berpecah pula. Loh memang. Oke, di dalam kitab-kitabnya Yahudi, ya, di dalam kitab-kitabnya Yahudi, Bang, di dalam kitab-kitabnya Yahudi dan kitab-kitabnya orang Katolik, kitab Tobit pasal 12 butir 9, kamu dengan bersedekah akan terlepas dari maut dan akan puas dengan umurnya. Setiap dosa akan terhapus oleh sedekah dan kamu akan merasa puas dengan umurnya. Itu Tobit, Bang. Itu perjanjian lama. Itu bisa saya jelaskan sedikit aja, Bang. Nah, konsep daripada yang kalian sebut sebagai konsep keselamatan ya, dengan bermodalkan darah anak manusia yang dicurahkan di atas tiang, itu dari mana sih asalnya gitu? Ya aja. Ya modal sedekah aja bisa menghapus dosa kan gitu. Iya, gini Bang, biar saya jawab. Tadi kenapa ini yang pertama tadi yang saya ingat, kenapa Henok itu diangkat ke surga? Tapi dia nggak percaya sama Yesus nih. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa ketika pada zaman dulu, ketika orang melakukan dosa itu, dia itu melakukan kurban bakaran untuk
untuk menyatakan perdamaian kepada Bapa. Itu sebelum Yesus datang. Jadi apa yang dilakukan Henok itu mungkin dia melakukan kurban bakaran dan juga Bapa berkenan kepada dia sehingga dia diangkat. Data apanya bang? Kalau kurban nggak perlu lagi data. Memang orang Yahudi pada dulu melakukan kurban. Henok melakukan kurban bakaran itu di mana? Gini bang, setiap orang Yahudi tadi kan kita fair-fairan main data. Aku kan bisa nih tampilin Tobit 12:9. Sementara Anda kan menolak, gak apa-apa lah. Cuman di dalam kitabnya Katolik dan kitabnya orang Yahudi yang menggunakan Tobit, menghapus setiap dosa dan berlepas dari maut itu hanya modal sedekah bang. Gak harus pakai darah-darah tuh. Oke, bisa saya jelaskan di situ bang? Enggak, data dulu. Henok melakukan korban bakaran biar bisa diangkat Bapa ke surga itu di mana itu? Atau cuman angan-angan dan cita-cita Anda doang? Bukan, gini bang. Oh, data. Mengenai loh, tadi fair-fairan buka data. Kalau mengenai korban bakaran, memang semua orang Yahudi itu melakukan korban bakaran, apalagi datanya. Memang abang nggak percaya rupanya. Iya, di mana Henok melakukan korban bakaran sehingga dia diangkat oleh Elohim ke sorga tanpa merasakan maut dulu. Itu di mana? Oke lah bang. Mungkin nanti abang bertanya juga, di mana Henok disunat? Ada ayatnya Henok itu disunat. Memang Henok itu udah disunat karena kebiasaan tradisi orang Yahudi itu ketat. Saya udah membaca, bukan hanya Henok. Jadi Moshe, Jacob, Job, Bileam dan seterusnya. Nabi-nabi Yahudi itu disunat pada saat hari kelahirannya, bukan pada saat hari ke-8. Tapi kita jangan membias ke sana. Sekarang Anda buktikan di mana Henok melakukan korban. Di mana ayat-ayatnya? Memang orang itu memang bersunat udah tradisi begitu. Iya, di mana Henok melakukan korban bakaran biar dia bisa naik ke atas surga. Oke lah, biar saya carikan dulu ayatnya di mana Henok itu melakukan korban bakaran. Sangat boleh. Silakan. Terus selagi dia cari data ya kawan-kawan ya, aku hanya ingin ngasih tahu ke kawan-kawan biar hujah dia ini kupatahkan dulu. Teman-teman tahu surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Sebenarnya Adam itu bukan diusir ya kawan-kawan ya, karena dia adalah salah satu nabi kita juga, nabi yang pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu ya berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di mana di atas muka bumi. Terus malaikat ini berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di atas sana, di atas muka bumi? Sedangkan kami para malaikat itu bertasbih memujimu. Terus Allah jawab nih kepada para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi bang, sebenarnya perencanaan untuk mengutus seorang khalifah, yakni Nabi Adam alaihissalam ke atas muka bumi, itu bukanlah atas dasar dia melakukan pelanggaran, tidak. Itu adalah permainan dari Allah. Izin menanggapi nih bang. Abang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu tidak diusir. Jadi bagaimana itu bang? Dibuang atau bagaimana itu? Bang, karena udah enak hidupnya di surga, ngapain? Turun lagi ke sini. Data abang dulu cari bang, gak usah bang tanggapi aku. Aku ngomong ke audiens bukan sama Anda. Oke, siap abangku. Data dulu. Di mana Henok melakukan korban bakaran sehingga dia yang berdosa itu bisa diangkat ke surga. Carilah sampai Yesus turun loh. Nggak bisa bang, aku meskipun bukan Bible berjalan, insya Allah aku Muslim, gak mudah-mudah dibodohi lah. Gini ya kawan-kawan ya, kalau memang dosa waris itu ada dan upah dosa adalah maut, Henok dan Elia itu tidak merasakan maut. Henok dan Elia itu tidak merasakan maut. Jadi konsekuensinya ada dua. Dosa warisnya gugur, atau Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa itulah gugur. Sebenarnya gini di Alfi. Ya silakan Sat. Berkaitan dengan kisah Nabi Adam mengenai masalah, memang kemarin sebenarnya sudah dibahas. Kemarin termasuk Bang Inspirasi juga yang bertanyakan bahwa poin utama yang dipahami di dalam Islam, Nabi Adam itu akan menjadi khalifah di muka bumi. Sebab akibat bagaimana beliau turun ke bumi itu terjadi proses. Ada kisahnya. Bagaimana ketika Allah melarang untuk mendekati pohon huldi, ya Nabi Adam melanggarnya kan gitu. Nah,
sekiranya ada kalimat Nabi saya kurang Adam paham dengan diusir khalifah. atau Apa itu, disuruh Ustaz? turun dari surga, itu bukan masalah. Bukan masalah bagi kami umat Islam, karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu diselesaikan juga pada saat itu. Ya, karena apa? Langsung beliau itu bertobat kepada Allah, selesai. Justru yang menjadi masalah ketika manusia diturunkan dari surga ke muka bumi buat Oten dipertanyakan, yang lebih parah adalah ada Tuhan di muka bumi diusir oleh manusia. Nah, itu baru agak ngeri di situ. Jadi sebenarnya kalau Oten bertanya, hal yang logis dibikin tidak logis, yang tidak logis dibikin logis. Itu aja sih. Masya Allah. Siap. Terima kasih Limu Ustaz. Bang Inspirasi, masih ditunggu ya datanya ya. Henok melakukan korban bakaran sehingga dia manusia yang berdosa itu naik ke surga tanpa merasakan maut. Iya, konsekuensinya dua. Kalau nggak dosa warisnya itu terpatahkan doktrinnya, atau Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa itu, itulah yang terpatahkan doktrinnya. Gak ada lagi mau lari kemana. Jurus gereja kalian tuh udah habis di sana tuh. Mau menggunakan jurus melayang-layang di atas air pun nggak akan dapat itu. Sampai Yesus turun, silakan cari dalilnya. Oke, gini Bang. Memang gini Bang. Data kan ya, data ya. Dari tadi kita beri data ya. Abang membuat perjanjian kan ya. Oh, kita main data nih. Oke. Saya kan nyimak dari awal abangku. Data dulu Bang. Jangan jadi gini dulu. Datanya dulu Bang. Ada di sini Bang gitu. Cepat. Oke, bisa saya dengarkan dulu lah. Saya kan kalau orang bicara saya dengarkan. Saya dengarkanlah dulu. Abang ngomong sama Bang Blender, aku dari tadi nggak ada ganggu loh Bang. Aku malah lebih enak dengar abang ngomong sama Bang Handi. Oh, kita pakai data ya. Oke, siap. Wih, seru nih Bang Inspirasi nih pakai data. Bang. Ini masa abang mulai dengan jadi begini sih? Abang mulai dengan jadi begini. Datanya Bang di sini Bang. Alfi di sini Vi gitu. Datanya setelah dibacakan datanya jadi gini Vi, kan enak gitu. Ini dimulainya dengan jadi begini. Coba tengok kawan-kawan di bawah tuh. Kami Bang, umat muslim udah dengar dari Kristen kata jadi gini. Tunggu. Coba di mana? Kan enak. Ya, berarti di mana datanya kan? Oke, tunggu dulu. Ini Imamat 1 ayat 3 sampai 4. Jikalau bisa dibacakan dulu, Bang. Jika persembahannya jikalau persembahannya itu berupa korban bakaran dari lembu, maka haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga korban itu diperkenan menjadi perdamaian baginya. Ini menunjukkan bahwa kurban bakaran memiliki fungsi perdamaian bagi dosa. Nah, begini Bang Alfi. Tadi kan Bang Alfi harus ada data baru bisa ngomong, betul? Oke. Iya. Di mana di situ Henok melakukan korban bakaran? Gini Bang, ini berlaku untuk seluruh orang Yahudi. Ketika dia melakukan dosa, untuk melakukan perdamaian dengan dosanya itu, dia harus melakukan korban bakaran. Gitu Bang. Jadi kalau secara eksplisit Henok melakukan korban bakaran, memang nggak ada di secara eksplisit mengatakan begitu. Aku udah bantah pakai ini tadi kan. Bible Deuterokanonika. Di dalam kitabnya Tobit pasal 12. Iya, Tobit pasal 12 ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Jadi tanpa korban bakaran abangku ya, di dalam keimanan Protestan, mohon maaf. Di dalam kitabnya orang Katolik dan kitabnya orang-orang Yahudi, sedekah itu melepaskan dari maut dan bisa menghapus setiap dosa, nggak cuman modal bakaran. Coba. Jadi ya bisa saya tanggapi Bang. Jangan berlindung di balik denominasi, silakan. Oke, gini Bang Alpi. Baik Kristen Protestan atau Kristen Katolik itu, syarat yang wajib dan utama sebelum melakukan perbuatan baik itu adalah iman. Tanpa iman, walaupun orang melakukan kebaikan sebaik apapun, kalau belum ada iman yang memperdamaikan dia dengan Allah Bapa itu omong kosong. Nah, ketika ada iman itu, orang itu baru bisa dinyatakan dapat berbuat baik. Maksudnya apa buktinya? Tunggu dulu Bang.
Apa buktinya Bang Alpi? Apa buktinya inspirasi beriman? Yaitu melakukan perbuatan baik. Misalnya tadi bersedekah apa segala macam. Tetapi ketika saya mengaku beriman, tetapi perilaku saya tidak mencerminkan sebagai Kristen atau sebagai orang yang percaya, itu namanya omong kosong, gitu Bang. Jadi yang penting itu iman itu harus ada itu Bang. Coba Bang inspirasi. Tadi Anda mengatakan Henok berkorban karena dia orang Yahudi. Saya ingin tahu Yahudi itu adanya sejak kapan? Yahudi itu adanya sejak kapan? Saya untuk membahas ini itu saya kurang tahu juga itu, Pak. Oh gitu. Saya belum bahas yang tadi Anda baca kitab Imamat ya berkaitan dengan kurban. Itu peristiwa aturan untuk bangsa Yahudi. Betul kan? Bangsa Yahudi. Dan Anda mengatakan Henok itu bangsa Yahudi. Dan Anda kalau tahu Yahudi itu kan dari suku Yehuda, dari salah satu ke-12 Bani Israel. Bani Israel itu nama lain dari Yakub. Oke? Nah, Yakub ini punya ayah namanya Ishak. Punya ayah lagi namanya Ibrahim atau Abraham. Sementara Henok dan Elia jauh sebelum Abraham. Atau peristiwanya sebelum Yakub, sebelum Bani Israel. Kenapa kau katakan bahwa Henok itu adalah Yahudi? Sepertinya Anda kurang baca sejarah di sini. Batuk kemenangan. Batuk kemenangan pula. Oke. Iya. Oke, bentar Pak. Henok itu masih cucu cicitnya dari Nabi Adam. Sementara Yahudi itu cucunya dari Ishak, anak dari Yakub. Kejauhan, Bang. Jangan-jangan kau bilang Abraham juga disebut Yahudi. Ustaz, bentar lagi nih dengar nih, Ustaz. Jadi begini, Pak Ustaz. Jadi begini. Oke, Pak Ustaz. Memang di sini saya salah di sini. Dalam hal mengenai Henok begitu, dalam kurban tadi begitu. Kan saya kalau memang salah mengakui begitu. Saya memang kurang baca sejarah di sini. Ya, mantap. Berarti itu juga yang saya pelajari nanti. Jadi topik saya nanti. Oke. Kalau begitu, kita jangan jauh ke Henok, ke Abraham. Berarti kan artinya tidak ada pembahasan kurbanot bagaimana yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Tapi tunggu dulu, Pak. Pak, sebelum orang Yahudi ada, walaupun pas Abraham juga dulu, itu sudah ada harus ada korban bakaran perdamaian antara manusia dengan Allah. Walaupun memang belum ada orang Yahudi, tetapi kurban itu sudah ada sejak Abraham. Oh iya, saya baru tahu. Oh iya. Serius mau diperdalam lagi nih? Wih, jauh tuh, Sat. Silakan, Sat. Alfi kasih ruang, Sat. Oke, lanjut. Saya memang di sini memang kalau ada memang saya yang salah, di situ juga lah jalan saya belajar gitu, Pak Ustaz. Lanjut, kalau memang ada salah lagi. Ya oke. Enggak, sekarang kembali poinnya. Ketika membahaskan Kristen itu mengenalnya dari bangsa Yahudi, lalu nanti ada Nasrani kan gitu. Jadi keyakinan keimanan Abraham itu, mereka itu disebut apa? Saya tidak sampai jauh ke Henok ya, ke Abraham deh, yang menjadi kakek buyutnya dari keturunan Bani Israel. Mereka itu keyakinannya apa? Abraham ini. Agamanya apa agamanya? Agamanya Pak Ustadz, kalau agamanya itu, kalau dulu itu belum bisa dibilang, kayaknya belum bisa dibilang agama Pak Ustadz, karena dulu kan misalnya tergantung kepercayaannya begitu, pada Allah siapa dia percaya. Dulu itu kalau menurut saya sekarang ini memang agama itu memang belum ada dulu begitu kalau menurut saya. Jadi iya, dia bukan Yahudi bukan ya? Kalau Yahudi seperti yang Ustadz tadi memang bukan gitu Pak Ustadz. Tapi memang dari situ keyakinannya bukan Yudaism ya. Keyakinan bukan Yudaism dan juga bukan Kristen apalagi kan gitu. Betul. Bener kan? Lalu keyakinan dia itu apa? Kalau keyakinan dia itu yang pasti dia itu percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi ini gitu Ustaz. Dan juga dia percaya kepada Mesias yang akan datang begitu.
Alamak, nah disinilah memang terputusnya narasi tentang keagamaan, keimanan yang ada di dalam Kristen. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Jadi agama yang berkelanjutan itu hanya satu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, akan tetapi sebagai Muslim yang hanif. Disebutnya Muslim. Islamlah yang punya jawaban. Semuanya, bahkan di dalam surah Al-Hajj ayat terakhir, semuanya mereka itu disebut sebagai Muslim. Orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Kami umat Islam juga disebutnya sebagai Muslim. Artinya kami semua sama. Sementara untuk Kristen tidak ada, tidak bisa di sana. Maka disebut sebagai agama baru jadinya nanti. Mau mengatakan Yahudi nggak bisa. Ya? Kan gini Pak Ustadz. Kalau dari segi agama kita bandingkan kan, bukannya Kristen lebih dulu ada daripada Islam? Kok Pak Ustadz bilang juga Kristen agama baru? Kristen lebih ada daripada Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oke, betul. Sekarang Abraham agamanya apa? Udah seperti kan yang udah saya sampaikan tadi, dulu memang belum ada keagamaan, tapi yang ada itu kepercayaan. Aliran kepercayaan kayak orang. Bukan aliran kepercayaan, tetapi kepada siapa seseorang itu percaya begitu. Apakah itulah kepada berarti dewa? Kalian itu merujuk bukan kepada agama, tapi kepada golongan pengikut. Ibaratkan di Indonesia itu ormas. Jadinya begitu. Ormas pula. Loh, coba Anda mengatakan Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Yesus, kan gitu. Nah, sekarang disebutnya pengikut Yesus. Nah, apakah orang-orang Yahudi semuanya pengikut Yesus? Kan tidak. Jadi hanya merujuk kepada pengikut, bukan sebagai ajaran dari Tuhan penamaannya. Kok? Apakah Abraham disebut pengikut Yesus? Kan tidak. Ayo. Tapi ketika disebut sebagai muslimun, orang yang berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, semua para nabi itu sama, muslim. Sebagaimana kami muslim. Kalau kami komprehensif menyeluruh, semuanya sama. Tapi kalau untuk Kristen levelnya sebagai sebuah golongan ormas yang dibentuk oleh seseorang. Ada banyak pengikutnya. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan apakah Abraham itu percaya kepada Yesus, otomatis dia itu percaya, dan juga memang mungkin ini juga yang jadi pembahasan saya nanti yang saya carikan dulu apakah bahwa. Terus yang jadi pertanyaan nih Pak Ustadz, apakah Abraham itu percaya juga nanti kepada Muhammad? Lu percaya sebagai nabi? Percaya, berarti sebelum Muhammad itu datang, apakah Nabi Abraham itu percaya bahwa Muhammad akan lahir? Para nabi itu mereka mengenal di alam ruh, makanya semuanya itu ada. Kayak ruh. Nah, sekarang coba ketika Anda percaya Abraham mengenal Yesus, kan gitu. Menurut Anda apakah Abraham menuhankan Yesus? Ayo. Nggak bisa, bro. Nggak bisa ke sana larinya. Gini Pak Aswad. Ini perlu saya klarifikasi dulu. Kapan namanya Yesus? Ketika dia itu lahir sebagai manusia. Nah, sebelum dia lahir, dia itu belum berbentuk manusia. Dia itu berbentuk. Kristen itu baru punya Tuhan di abad pertama. Di zaman Abraham belum ada Tuhannya Kristen, belum ada. Gini Pak Ustaz. Tuhannya Kristen itu bukannya ada setelah Yesus itu lahir, tetapi Tuhannya makanya Tuhan orang Kristen baru punya Tuhan di abad pertama, aku bilang. Gini Pak Ustaz, ini kan Tuhan itu kayak mana dibilang nggak ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Jadi kapan Tuhan itu ada? Itu kalau Tuhan, kalau tahu. Yesus ada. Oke, kenapa Yesus itu, kenapa Allah itu menyatakan dirinya? Yaitu ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, memang nggak ada cara lainnya. Apakah ketika dengan Abraham Tuhanmu belum menyatakan dirinya? Justru dalam kitabmu Tuhanmu sudah berkomunikasi dengan Abraham. Dengan Nabi Musa juga sudah berkomunikasi. Semua sudah ada itu. Yang jadi masalah di sini adalah
Kristen itu berlebihan memposisikan Yesus. Namun ketika mereka itu di statusnya sebagai nabi, para nabi itu sudah mengenal. Makanya ketika ada kata Yesus, sebelum Abraham jadi aku telah ada, itu kami tidak ada yang kaget ketika semua statusnya para nabi. Oke, sebelum Abraham jadi di muka bumi, Yesus sudah ada di alam ruhnya. Sebagaimana Adam juga sudah ada di alam ruhnya. Karena di dalam Islam, Tuhan itu sudah menciptakan ruh manusia sebelum diciptakan alam semesta. Sebelum diciptakan manusia. Bahkan para nabi semua sudah diambil perjanjiannya. Begitu konsepnya. Makanya ketika tiba-tiba para nabi yang sudah saling mengenal oleh Kristen dituhankan. Mungkin nabi yang lain tertawa aja melihat tingkah kalian. Kalian ini siapa yang mengajarkan? Kok banyak para nabi dituhankan? Nabi yang meramalkan Yesus itu, Ustaz. Baik Nabi Yesaya, Mika, sebelum Yesus itu lahir, jauh-jauh sebelum Yesus itu lahir, udah meramalkan bahwa Mesias akan datang. Nah, berkaitan dengan Yesus itu kan Ustaz, mungkin Pak Ustaz mengatakan berlebihan. Saya punya banyak sekali data yang menunjukkan memang ciri-ciri Allah itu ada di dalam Yesus. Pak Ustaz mau dengar? Yang dinubuatkan oleh para nabi itu seorang hamba atau bukan? Oke, mungkin biar saya cari dulu datanya Pak Ustadz, biar banyak. Oke, bentar ya, biar saya cari. Mau saya bantu datanya? Oh, enggak usah Pak Ustadz. Ini boleh saya bantu jawab? Biar cepat loh. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Boleh saya bantu jawab masalah Abraham? Oke, saya bercerita. Sebelum agama Kristen dan Islam ada, kitab Taurat sudah ada. Orang Yahudi soal Abraham di Keluaran 3 ayat 6 disebut, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran 3. Tuhan Abraham, bukan Allah Ishak. Tuhan Abraham, salah ngomong lu. Akulah Tuhan Allah Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Baru agama Kristen lahir, ada. Yesus pun mengulangi perkataan. Baik, Pak Ando, kita fokus pada dalil ya. Oh, berarti di situ nggak ada Ismail gitu Pak Ando? Oke. Sebutkan Ismail, ya. Baru Yesus lahir, Kristen ada. Yesus pun mengingatkan perkataan. Nah, oke. Pak Ando, Anda tadi sudah mengutip kitab ya, kitab di Perjanjian Lama. Lalu posisi Yesus di hadapan Tuhannya Abraham itu siapa? Anda tahu nggak? Mute terus. Oke. Kita TikTok ya, kita TikTok. Tadi Anda mengutip Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Nah, posisi Yesus di hadapan Tuhannya Abraham itu sebagai apa? Saya mau bicara. Ya, silakan bicara. Yesus sendiri pernah berkata, aku sudah ada sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 5. Kakak nyambung ini mah. Tunggu dulu. Gak main ngapain lu tunggu gak nyambung? Tunggu. Mau muntah gue dengerin suara lu. Gak nyambung. Saya bantu kasih dalil ya. Pak Handi ini. Ini saya bantu kasih dalil. Saya tampilkan aja lah ya. Tadi kan Anda mengutip Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub kan gitu. Nah, sekarang Yesus di hadapan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa? Kan itu yang jadi pertanyaan saya kan? Nah, kita lihat. Pak Ando monitor. Aku di mute Pak, terus jadi nggak bisa. Jangan di mute. Ini membantu Anda ya. Saya bantu. Ini kitab Anda sendiri. Tidak perlu dibantu. Saya membacakan dalil ya. Itulah pada saat Musa bertanya kepada Tuhannya, siapakah aku adalah aku. Lalu orang Musa menyebut Elohim Yahweh. Pada saat Tuhannya berkata, akulah Allah, Allahmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah. Nah, Yesus itu di hadapan Tuhannya Abraham. Saya langsung baca aja ya, karena Anda nggak berani baca. Allah Abraham atau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita. Telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Jadi Yesus itu di hadapan Tuhannya Abraham itu sebagai
hamba. Abdul. Hamba. Anda tadi mengutip kitab itu. Ya disinilah poinnya, Pak. Jadi Pak Ando ini sedang menuhankan hamba Tuhan. Bagaimana tuh? Bagaimana? Saya mau urutkan dulu. Nggak usah diurut, mengulangi datanya ada perkataan itu di Matius 22 ayat 30. Nggak usah lari ke Matius, ini datanya ada. Tuhanmu itu hambanya hamba. Saya. Abraham Musa itu berbahasa Ibrani. Udah lu tidur di atas pohon. Kesel gue sama lu, nggak nyambung dari tadi. Inspirasi lanjut. Jadi Alif, Yesus itu Abdul Ilah ya? Iya. Oke. Hamba Tuhan ya. Oke, coba Yesus Abdul sebagai hamba bagi Allah. Atau Abdullah, hamba Allah. Tidak ada masalah. Cuman Kristen itu menuhankan hamba Tuhan. Kan poinnya di situ. Oke, coba dulu tunjukkan dulu ayat yang tadi sekali lagi, Pak. Tunjukkan, Ustaz. Kurang puas. Iya, kurang puas saya. Saya tengok dulu. Oke, baik. Makanya kan tadi saya tanya, yang lucu adalah kalian menuhankan hamba Tuhan ketika saya tanya Tuhannya Abraham siapa. Nah, disitulah kalian tidak akan menemukan jawaban. Coba berarti baca. Bisa biar saya jelaskan di sini bisa, Pak? 1 menit baca aja. Baca dulu baru jelaskan. Udah saya baca. Oke, saya baca dulu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Pertanyaannya adalah Yesus di sini sebagai Tuhan atau sebagai hamba? Oke, bisa saya jawab? Ya, A Tuhan, B hamba. Kan? Nanti Pak dosen saya tanya, diam. Saya ulang lagi ya. Sesuai data yang telah kamu baca, Yesus di sini adalah A hamba, B Tuhan. Bisa saya jelaskan, Pak? 1 menit. Jangan dijelaskan, jawab aja A atau B. Ini bukan kayak Islam gini, Pak. Kalau A B, saya baca ya. Kalau di Kristen itu nggak bisa. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Pertanyaannya di sini Yesus sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Silakan. Tinggal kasih aja saya waktu menjelaskan. Siap itu Bapak tanggapi. Tidak perlu dijelaskan, tinggal jawab doang. Kecuali pertanyaan saya, tolong jelaskan. Nggak minta penjelasan. Dijawab di sini Yesus itu sebagai apa? A hamba, B Tuhan. Ini kan biar saya jelaskan. Siap itu bisa Bapak tanggapi. Kamu nggak menjelaskan, malah mengaburkan. Saya nggak pernah mengaburkan. Coba baca. Coba di sini Yesus sebagai apa ya? Terserah lu. Silakan. Oke. Gini Pak. Tadi kan seperti yang saya tadi jelaskan tadi kan. Kapan disebut namanya Yesus ya? Ketika dia itu lahir. Nah, di sini coba kita tengok di situ bahwa Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub, yaitu Tuhan nenek moyang kita, mempermuliakan hambanya yaitu Yesus. Memang kalau kita lihat sebagai posisinya atau sebagai jabatannya di situ, Yesus itu memang diutus. Nah, diutus dan dia juga sebagai hamba. Ya udah cukup, udah dijawab. Yesus hamba dong. Dari tadi kan mau jawab. Iya, tunggu dulu. Udah selesai. Dalam Kristen itu udah kau aku Yesus hamba, lanjut Tat. Udah dia Tat, udah dijawab. Di-mute ya. Gini ya, Pak, dalam Kristen itu percaya Yesus itu sebagai Tuhan, Nabi, dan juga imam besar perantara antara manusia dengan Allah. Begitu Pak. Iya, itu kepercayaan. Seandainya Anda di sini menuhankan pohon beringin, menuhankan, saya tidak akan masalah itu. Sebagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, silahkan. Itu pernyataan iman Anda. Tapi permasalahannya adalah di dalam kitabmu tertulis demikian. Apakah yang kau imani sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya? Apakah imanmu itu sejalan atau tidak? Jadi kitab ini tujuannya untuk apa? Fungsinya? Iya, itu memang fungsinya itu datang sebagai hamba yang tadinya sebagai yang maha kuasa, itu beriman menurunkan punya kitab diri. Suci. Ini fungsinya apa ini kitab? Ketika tertulisnya sebagai hamba, tapi kau katakan sebagai Tuhan. Iya, Tuhan itu merendahkan diri begitu Pak. Malah sebagai orang datang sebagai manusia. Iya, memang kalau dijelaskan kepada orang tak percaya memang dianggap kebodohan, tapi memang itu Pak. Tanya. Coba kalimatnya
Anda pahami, di sini ada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus itu di hadapan Tuhannya Abraham sebagai hamba. Iya, tapi kita tengok dulu konteksnya. Di situ kan konteksnya pas di Pilatus itu, pas penyaliban Yesus itu konteksnya. Jadi memang dia itu sebagai hamba di situ. Terserah kau. Posisinya Yesus itu di hadapan Tuhannya Bani Israel itu, di hadapan bangsa Israel, bahkan kakek moyangnya Israel, dia itu sebagai hamba. Makanya tidak ada istimewanya. Makanya ketika Kristen menuhankan, orang Yahudi itu tertawa aja melihat tingkah kalian. Jadi kesimpulannya adalah Tuhannya Kristen, hambanya Tuhannya Bani Israel. Nah itu. Kalau itu memang pendapat Bapak, memang saya kan bukan pendapat saya, ini datanya ada. Coba kita perkuat lagi. Kita perkuat di sini nih ya. Nih, ini pernyataan Tuhannya Bani Israel juga. Iya. Nih. Ada bunyi begini, inilah hamba pilihanku dan kekasihku yang berkenan kepada hatiku, maka aku akan membubuhkan rohku ke atasnya. Kita lihat terjemahan baru lebih singkatnya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yang berfirman di sini kan Tuhan, betul? Betul nggak? Nah, yang menjadi hamba Tuhan di sini siapa? Bentar, bisa buka juga dari sini, Pak. Itu ayat berapa itu? Karena kan saya bantu perikopnya ya. Perlu juga ditengok. Saya bantu. Nih. Enggak, biar di ayat mana itu rupanya? Matius 12. Matius 12 ayat nomor 18. 18, bentar. Nih, perikopnya ini Bang, saya bantu Bang. Itu, bentar ya. Perikopnya Yesus hamba Tuhan, ya. Yesus hamba Tuhan. Iya, memang tadi kan memang sudah saya kasih tahu Yesus itu merendahkan diri sebagai hamba. Saya bilang memang pas, memang gitu memang. Yesus itu hamba Tuhan. Tuhannya merendah nggak? Ya bukan, yang rendah itu hamba, bukan Tuhan. Kau ini gimana sih? Kenapa kau pelintir isi ayat kitabmu? Iya. Loh, Yesus hamba Tuhan. Di sini ada dua pribadi, ada hamba, ada Tuhan, betul? Betul. Yang hamba siapa? Yesus. Yang Tuhan siapa? Kedua-duanya Tuhan, Pak. Oke, gini Pak. Sih, Bang? Oke, gini. Misalnya untuk simpelnya gini aja, Pak. Misalnya kan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak. Nah, di sini ada pertanyaan. Kok berarti siapa di situ Bapa? Ya Allah Bapa. Yaitu, siapa Bapa di situ itu Anak? Tuhan, ya Yesus. Yang berarti mengutus Yesus yang mana sebagai Tuhan? hamba. Memang dua-duanya Tuhan. Di sini ada berapa Tuhan ini? Nomor 15 ada berapa Tuhan? Memang Tuhan itu satu hakikat, ada 3 pribadi begitu. Aduh, enggak. Masuk di sini ada hamba, di sini ada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Di situ ada 2 pribadi. Saya nggak nanya pribadi, ada berapa Tuhan? Iya, ada 2 pribadi. Berarti 2 Tuhan? Iya. Oke. Coba sebutkan nama Tuhan itu yang 2. Namanya Allah Bapa dan Anak. Oh, berarti Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Betul. Ada 2 Tuhan ya? Oh iya, oke, saya ikuti. Oke. Yang mana yang menjadi hamba? Yang mana yang menjadi hamba, yaitu sang anak yang datang sebagai manusia. Waktu menjadi hamba, apakah dia Tuhan? Betul. Jadi Tuhan menghamba? Iya. Oke, Tuhan mau hamba. Oke. Baik, makasih. Lanjut, Ustaz. Jujur dia. Ya, inilah repotnya. Makanya saya bilang tadi, Kristen itu menuhankan hamba Tuhan. Jadinya begini konsekuensinya. Sebenarnya kan Yesus itu jelas di